sesuatu yang lumrah kalau perempuan itu nyetir. Bahkan mungkin kalau kita lihat di tempat-tempat mall gitu ya, atau satu gedung tertentu biasanya disediakan lahan parkir khusus yang disebut ladies parking, benar ya? Oke. Nah, itulah kenapa hari ini kita bareng-bareng ada di sini nih, karena kita pengen tahu seberapa penting sih perempuan dalam menentukan seluk-beluk tentang otomotif. Nah, kalau misalnya kayak saya nih, orangnya ya udah yang penting punya mobil, nyetir, udah nggak tahu perawatannya kayak gimana. Terus kalau misalnya servis seperti apa. Terus kalau misalnya udah waktunya mobil dijual nih, biasanya udah deh diserahkan aja nih sama suami gitu kan, sama laki-laki. Pernah nggak ngalamin kayak gitu juga teman-teman? Benar ya? Jadi kayaknya kalau naik mobil ya udah bawa aja gitu ya. Oke, nah itulah kenapa sekarang kita ngumpul nih di sini bareng-bareng. Plus nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama 3 narasumber kita. Atau kita udah langsung aja sekarang, boleh? Gimana? Langsung aja? Setuju? Setuju. Yang masih makan gak apa-apa ya? Kita undang langsung ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita undang 3 narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Maria Francisca as a Marketing Manager Karsam Indonesia. Ini dia, silakan ya. Oke, kemudian ini kayaknya udah nggak asing lagi ya kalau di antara teman-teman influencer dan blogger ya. Ada Mbak Ani Berta, ada Mbak Berta. Ini katanya baju kuningnya hasil hunting ya Mbak ya kemarin ya. Oke, dan yang satu lagi ini kayaknya paling ditunggu-tunggu nih sama mbak ibu-ibu semua hari ini. Ada udah tahu siapa satu lagi narasumber kita? Mas Pian. Siapa? Hah? Ada apa nggak? Ada yang belum tahu, ada yang udah tahu juga. Oke, kalau gitu langsung aja saya panggilkan. Ini dia Christian Sugiono. Aktor dan aktor brother seperti yang kita tahu ya. Habis itu pasti ini banyak yang posting merasa dirinya jadi titik kamal. Ya kan? Terima juga ada yang ngaruh Enggak apa-apa. Terus nanti mereka selfie terus gini titik kamal dan dia. Siapa tahu masih siang berhayalnya ya. Oke, apa kabar Mbak Maria? Baik. Mbak Ani? Alhamdulillah. Oke, Tian gimana? Baik ya. Tadi nyetir sendiri atau? Kebetulan sama driver. Sama driver. Mbak Maria? Saya kebetulan memakai transportasi online. Oke. Kalau Mbak Ani? Sama dengan Mbak Maria. Oke, ya. Nah, teman-teman kita akan ngobrol sama narasumber kita ini. Nanti juga teman-teman yang mau tanya-tanya silakan ya. Tanya-tanya seputar otomotif ya. Oke, untuk Mbak Ani nih sekarang as a content writer ya. Kayaknya memang sekarang banyak banget perempuan yang berprofesi sama seperti Mbak Ani ya. Oke. Kalau Mbak Ani melihat wanita modern sekarang ini seperti apa sih Mbak Ani? Kalau wanita modern saat ini menurut saya sudah banyak banget ya kesempatan. Tinggal kita maunya aja untuk mencapai posisi-posisi strategis di antara kesempatan-kesempatan yang bertebaran gitu. Jadi kalau buat sekarang sih udah nggak susah dulu ya untuk memperoleh posisi strategis, tinggal ada kemauannya aja. Misalnya untuk memperoleh posisi jadi content writer otomotif misalnya, sekarang tidak sebatas hanya laki-laki saja. Nah untuk perempuan pun why not gitu kan, karena sekarang website portal otomotif itu semakin menjamur. Udah gitu kan banyak juga event-event yang harus meliput influencer dan blogger gitu ya. Untuk perempuan yang sekarang begitu banyak kesempatannya, ayo semangat untuk meraih kesempatan-kesempatan itu, jangan kalah sama laki-laki karena kita pun mempunyai wawasan yang sama, mempunyai kemampuan yang sama, jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Benar-benar, saya aja bersyukur loh hari ini karena biasanya kalau Karsam bikin event atau mungkin acara otomotif lain, kebanyakan kan didominasi laki-laki ya, entah itu dari media atau mungkin juga influencer. Tapi hari ini senang banget ketemu cewek-cewek ya, meskipun ada nyempil beberapa laki-laki nggak apa-apa. Oke, nah terus kalau untuk urusan otomotif nih Mbak Ani, menurut Mbak Ani sendiri seberapa penting sih perempuan itu harus ngerti urusan otomotif? Karena seperti yang tadi saya bilang, pada umumnya perempuan kebanyakan ya kan, ya udahlah yang penting pakai, bisa kemana-mana bawa mobil, tapi urusan perawatan, untuk urusan sampai nanti harus dijual itu biasanya laki-laki. Menurut Mbak Ani gimana? Iya, urusan otomotif dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat dekat banget ya, walaupun misalnya tidak sebatas hanya orang yang punya kendaraan pribadi,
Tetapi yang pakai transportasi online ataupun orang secara awam juga sebagai perempuan harus mengerti otomotif dari segi wawasan atau minimal ya secara garis besarnya lah, karena walau bagaimanapun saat kita bepergian sama orang yang bisa nyetir, kita nggak bisa nyetir, tetapi kita setidaknya tahu bahwa karburator itu sedemikian atau apanya ya, oli nggak boleh terlalu lama digantinya sampai warnanya hitam banget pekat gitu ya baru diganti, itu kan bisa merusak gitu. Jadi perempuan pun harus tahu walaupun sedikit gitu tentang otomotif dalam kehidupan sehari-hari. Sampai tahu loh Bu. Kalau Mbak Ani udah tahu kapan harus ganti oli ya Mbak Ani ya. Karburatornya rusak udah tahu Mbak Ani ya. Oke, udah belajar banyak ya. Karena pengalaman juga waktu Lebaran itu kan sama keluarga mudik ke Bandung gitu ya. Jadi pas di tengah jalan mobilnya itu mogok gitu ya. Jadi terus Mbak Ani yang benerin gitu. jadi ya ampun, itu kan setelah dicek-cek kata bengkelnya itu yang harus total harus 2 juta. Wah gila gitu kan ya. Memang uang memang bawa, tetapi kan sayang banget gitu ya. Tapi pas dicek-cek, ini cuma harus dikasih air aja gitu kan, akhirnya jalan lagi. Nah kalau kita punya pengetahuan otomotif ya itu sangat menguntungkan. Betul, setuju banget sama Mbak Ani ya. Oke. Tapi kalau menurut Mbak Ani sendiri, kalau keuntungan punya mobil sendiri itu menurut Mbak Ani seperti apa sih? Banyak banget ya. Secara individu kalau mobilitas perempuan apalagi sekarang di ibu kota ya, kan kita memerlukan kenyamanan juga keamanan. Kalau misalnya dalam okasional aja saya pakai kendaraan pribadi, tetapi untuk keseharian memang saya pakai transportasi online. Tapi untuk kondisi tertentu memang harus ada yang pakai mobil sendiri gitu ya. Nah itu secara keamanan, kenyamanan, kita bisa sambil bekerja di dalam mobil, sambil update apa dan lain sebagainya bisa. Nah, sedangkan untuk sisi keluarga, itu kan bisa jadi me time, jadi me time buat keluarga. Karena kan kalau misalnya pergi-pergi dengan keluarga itu kan kita harus bawa cemilan gitu kan, banyak-banyak kadang-kadang bawa air hangat di termos gitu kan. Itu lama banget sih ini ya. Kayak gitu, jadi banyak sekali kebutuhan yang memang kita memerlukan mobil pribadi. Iya betul. Jadi apalagi tinggal di Jakarta ya, mungkin kita dalam satu hari ini kayak Mbak Ani kan harus datang ke beberapa acara atau meeting ke beberapa tempat gitu ya, kayaknya sangat perlu sekali ya. Oke. Ini gimana, Tianya mau ditanya apa enggak teman-teman? Tanya apa enggak? Apa mau nanya sendiri? Tanya dulu. Oke, kalau menurut Tia nih sebagai seorang suami gitu ya, Titi tuh harus paham juga nggak? Titi harus paham juga. Salah ya. Oke, jadi perempuan itu harus paham juga nggak sih urusan otomotif? Selamat siang semuanya. Kalau menurut saya tentunya harus paham gitu ya. Karena emang bukan zamannya lagi sekarang, memang dunia otomotif itu berkesan makin gitu ya. Tapi kalau bisa kita bilang ya sebenarnya otomotif itu kan alat transportasi mobil gitu dipakai oleh semua. Jadi emang sudah waktunya wanita juga sedikit banyak harus lebih tahu lah sedikit dalam mengenai mobil atau otomotif. Kalau Titi, istri saya emang dia pakai mobil sendiri. Dan saya saya bekali inilah kurang lebih awal-awal dulu saya bekali mengenai pengetahuan yang basic-basic, dan sekarang itu sangat mengerti juga. Contoh bahwa meskipun dia pakai driver, tapi sebagai yang punya mobil memang harus lebih pintar dari drivernya. Saya selalu menekankan gitu, jangan supir kita lebih jago, jangan-jangan nanti kita nggak ngerti apa-apa bisa dikadalin lah gitu. Misalnya contohnya sesimpel kapan harus ganti ban, itu kan kadang berasa, kalau naik mobil itu berasa. Jadi saya ngasih tahu bahwa kalau mobilnya rasanya udah begini, better kamu bilang ke supir harus ganti ban. Soalnya itu kan faktor keselamatan, itu penting. Dan juga yang lainnya hal-hal basic, ya kapan mesti masuk ke perawatan, masuk ke spa, mobil dipoles dan lain sebagainya. Soalnya kan kalau misalnya mobil terlihat selalu bersih, itu kan selalu bagus. Dan ini juga dalam artian perawatan mobil sehingga nanti kalau suatu saat akan dijual lagi, kondisinya itu masih tetap bagus. Dan harganya juga agak terlalu. Soalnya gini, kebanyakan maaf ya, saya nggak ngerti kalau cewek di dalam mobil tuh masih berantakan mobil. Saya nggak ngerti sama sekali. Bener, cowok tuh rapi. Kalau cowok tuh biasanya rapi, bersih gitu. Kalau cewek
Ya soalnya banyak perintilannya ya. Lipstiknya lah di samping sini, pintunya di sana. Yang pakai hijab tiba-tiba jauh betul ya. Iya, sisir lah di bawah jok segala macam. Akhirnya saya kasih tahu, kamu beli ini kan ada semacam aksesoris yang benar segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi emang Titi sangat-sangat paham mengenai kondisi mobil dan apa yang harus dilakukan dengan mobilnya. Jadi kalau pengen paham kondisi mobil, cari suami kayak dia. Maksudnya yang bisa membuka kita, istrinya gitu loh, tentang otomotif, ya kan? Oke, nah kalau Titi sendiri itu berpartisipasi juga nggak dalam urusan mobil? Kayak misalnya kalau udah saatnya Tian jual mobil, Titi ikut ini juga apa berpartisipasi juga atau saatnya ya itu tadi ya servis dan lain-lain. Tentunya iya gitu ya, apalagi kita sekarang udah berkeluarga, udah punya 2 anak. Memang saya punya mobil mainan saya sendiri yang nggak boleh disentuh orang lain gitu. Cowok kan harus ada gitu. Tapi kita emang ada mobil keluarga di mana pemilihan mobil keluarga itu adalah keputusan bersama. Kenapa? Karena ya mostly pasti istri saya yang akan lebih banyak memakai dengan anak-anak gitu. Jadi Titi sangat-sangat berpartisipasi sekali dalam hal pemilihan mobil, terutama urusan warna dan apalagi ya Merek? Ya merek kita sama-sama ya, kita lihat yang paling oke. Urusan jok, apa maksudnya bangkunya tuh mesti enak, soalnya kan dia jangan nyetir gitu ya. Jadi dia pengennya duduk yang enak seperti itu. Dan juga kita selalu sama-sama mikir bahwa kalau kita ambil mobil A, apakah nanti suatu saat kan kita nggak mungkin mobil kita keep gitu ya. Suatu saat pasti akan kita jual kembali. Apakah harganya stabil atau jangan-jangan nanti merek tertentu akan harganya drop, atau juga kita harus mikirin bengkelnya tuh banyak atau enggak gitu, atau spare parts, hal seperti itu. Jadi kita sama-sama bahas, saya kasih masukan. Kalau saya Titi, saya mau mobil yang ini, bentuknya bagus, tapi mungkin ini nanti bengkelnya agak susah atau mahal gitu. Jadi ya udah nanti kita cari merek ini. Jadi kita itu diskusi bersama. Oke, detail banget ya, sebegitu detailnya ya. Iya, kan demi kenyamanan bersama ya. Oke. Ini pada sibuk langsung tulis caption kayaknya. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin hari ini datang ke Karsam Indonesia, ada beberapa yang bertanya, Karsam itu apa sih gitu kan? Nah, kalau aku dengar cerita dari Mbak Ani atau Tian gitu ya, masalah urusan perawatan mobil sampai menjual. Nah biasanya nih kalau urusan jual-menjual lagi-lagi kita serahkan sama laki-laki ya kan? Tapi sekarang ternyata ada yang namanya Karsam Indonesia. Nah kita akan tanya sama Mbak Maria Francisca. Nah Mbak Maria, ini kan Karsam ini sudah banyak melayani pemilik mobil untuk urusan menjual mobil ke sana. Dan ternyata katanya 27% ya. Ternyata sudah banyak yang menjual mobilnya di Karsam Indonesia. Ternyata 27% adalah perempuan. Berarti sudah semakin banyak perempuan yang berpartisipasi. Kalau menurut Mbak Maria gimana nih melihat partisipasi wanita di area ini? Selamat siang semuanya. Udah mau datang sini, udah makan siang semuanya ya. Udah bahagia nih mukanya, senang. Yang menanggapi pertanyaan tadi itu memang benar. Jadi di Karsam Indonesia sendiri ternyata untuk penjual mobil wanita itu sudah terakhir kita lakukan research itu sudah di 27% dan itu semakin meningkat. Setiap tahunnya semakin meningkat. Di sini kita ngelihat bahwa memang untuk urusan kepenjualan mobil itu ternyata wanita udah lebih percaya diri gitu, udah lebih confidence. Maksudnya di zaman sekarang era digital kita udah seharusnya dan kita juga udah nggak gampang dibohongin gitu, kayak kita udah bisa dapat info dari mana aja yang bisa kita cari digital online. Angka ini terus menanjak itu kita yakini karena sebenarnya juga kayak yang tadi Tian bilang, di rumah sebenarnya wanita itu decision maker loh, kayak kapan mobil ini boleh dijual ya kan, kapan kita beli mobil baru kayak gitu. Ya jadi di angka tersebut itu menunjukkan sih bahwa kepercayaan diri itu udah terus naik gitu. Dan di sini juga kita mau mengajak teman-teman juga semuanya untuk bahwa memang kalau misalnya untuk kepengurusan jual mobil ya kita sebenarnya juga udah harus pede gitu, nggak yaudah deh cowok aja ngurus atau suruh suami saya aja deh, nggak gitu. Sebenarnya kita juga bisa gali banyak informasi dalam, dan kita kalau bisa kita memilih yang tepat, kita tahu gitu platform apa, caranya seperti apa yang memang jual mobil aman, nyaman kayak gitu, dan dapat harganya juga harga terbaik kayak gitu. Oke. Nah Mbak Ani nih mewakili perempuan nih, biasanya apa sih tantangannya buat kita perempuan?
kalau mau jual mobil biar Mbak Maria tahu nih tantangan kita apa sih? Tantangannya sekarang perempuan itu sebenarnya ada yang punya wawasan tentang otomotif tetapi dia itu masih belum pede gitu ya, tetap aja masih minta bantuan cowok gitu ya. Tolong dong cekin ini mobil gua apakah nilainya masih tinggi atau enggak gitu kan, padahal dia sendiri tahu gitu ya. Yang kedua, ada perempuan yang memang tidak masih kurang wawasan gitu ya untuk menilai mobilnya sendiri ini apakah masih tinggi nilainya, kemudian jualnya apakah banyak atau tidak dan lain sebagainya. Jadi ya memang perempuan juga perlu mencari banyak informasi. Sedangkan sekarang kan banyak sekali portal-portal otomotif yang untuk jual beli mobil gitu, tetapi banyak juga yang tidak transparan gitu ya. Tidak transparan juga, banyak juga yang jadi dari satu dealer ke dealer lain beda-beda gitu mendeskripsikannya. Jadi membuat si perempuan itu bingung gitu bagaimana untuk mencarinya. Jadi udah saatnya ya sekarang perempuan mencari informasi yang efektif dan efisien gitu ya, seperti misalnya di Karsam ini kan. Di Karsam ini kan banyak sekali informasi-informasi yang transparan, jadi didampingi juga dengan inspektor yang andal ya. Jadi sekarang tantangannya bisa terpecahkan sih menurut saya. Oke. Kalau Tian sendiri secara pribadi, rasa biasanya tantangannya apa sih pas jual mobil, susahnya gimana sih? Kendalanya apa gitu? Pertama, kalau misalnya kita nggak paham mengenai mobil itu kita rawan dibohongi gitu, itu satu. Kayak kita bilang ya kalau sesuatu yang terlihat kayak masalah bayaran itu kan bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya bilang dinyalain, dia sosok dengerin mesinnya, oh ini ada problem di sini nih, turun 10 juta. Terus dibilangin kacanya begini turun 5 juta. Kita kadang nggak tahu gitu ya. Apalagi kalau kita awam. Nah, hal-hal seperti itu tuh sering terjadi. Mungkin saya juga mau cerita pengalaman juga. Kalau kita cerita jual mobil sendiri, saya pernah Titik sini benar, Titik dia mau jual mobilnya. Dia emang jual sendiri karena saya cuma bantuin ngesal harga gitu. Dia jual, saya lupa lewat mana. Intinya ada satu orang bilang mau kasih harga tinggi. Oh, saya mau beli nih, harganya cukup tinggi dibanding yang lain. Ada beberapa kandidat, akhirnya Titi tolak gitu. Karena ini ada si A ini dia mau kasih tinggi. Kita udah tungguin di rumah, dia mau datang mau ngecek mobil, janji jam 1 siang sampai jam 5 sore belum datang. Sampai jam 5 sore belum datang. Kita jadi bingung, sedangkan kita butuh cepat karena butuh gitu ya. Dan akhirnya ditelepon-teleponin orangnya nggak ada, terus tiba-tiba cancel nggak jelas. Padahal kita udah turn down pembeli-pembeli sebelumnya yang harusnya dia bisa langsung beli meskipun harganya nggak setinggi yang si A. Gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal tertentu seperti itu tuh sering kejadian dan bikin kesel. Gitu ya. Kita udah ngarep tinggi, ternyata nggak jadi. Dan juga masalah apa lagi ribet gitu. Kadang kita mau jual mobil kayak ribet, nggak tahu kemana, kesana kemari dan ya nggak transparan gitu. Hal-hal seperti itu sih. Benar banget, setuju sama Tia. Kalau udah urusan jual mobil itu yang paling dibingungin biasanya ya. Nah mungkin sekarang ini kita bisa coba masuk ke Karsam Indonesia. Coba deh Mbak teman-teman kalau misalnya ada mobil yang mau dijual di sana, mau dijual bisa coba ke Karsam Indonesia. Kenapa? Karena Mbak Maria akan jelasin kenapa sih kelebihannya kalau kita menjual di mobil di Karsam Indonesia itu seperti apa Mbak Maria? Ya, kalau di platform kita dari keresahan-keresahan tadi, concern-concern tadi, sebenarnya memang itulah kenapa Karsam hadir gitu. Jadi kita mendapati banyaknya keresahan-keresahan, kesusahan-kesusahan ketika mau menjual mobil. Sistem yang nggak transparan, kayak misalnya tadi dealer A bilang rusaknya di sini, dealer B rusaknya di sini, harganya semakin turun, kayak gitu. Ditawar terus, tidak kepastian, kayak tadi dia nungguin pembelinya dari jam berapa sampai jam berapa, ujung-ujungnya di cancel, kayak gitu. Padahal kita udah mengharapkan dapat harga yang paling terbaik kan, seperti itu. Apalagi kalau perempuan bener banget gampang banget dimanipulasi ya, betul, gitu kan? Betul. Kalau begitu tahu, aduh ternyata mesinnya katanya tadi kan ada bunyi nih, percaya aja. Kesusahannya kan kebanyakan seperti kayak misalnya kita ke dealer A, terus dealer A bilang iya nih ininya misalnya karburatornya udah rusak atau apa, kita percaya aja gitu sebenarnya. Untuk tujuannya untuk biar harganya semakin turun gitu. Kadang-kadang karena kita nggak menguasai itu kita kayak ya udah percaya gitu. Nah kalau di Karsam kita memberikan solusi-solusi di mana yang hassle tadi, kesusahan tadi itu udah terlewati semua karena kita adalah sistemnya kita itu melayani dari
pengecekan mobil sampai terakhir transaksi. Jadi di awal kalau misalnya mau jual mobil hanya perlu masukkan data di kita, kemudian nanti akan dibikinkan janji temu kapan. Itu bisa di rumah, bisa di kantor, bisa mau atau pembelinya mau datang ke tempat Karsam di berbagai lokasi juga bisa. Nah dari situ jamnya udah ditentuin, kita tinggal duduk manis aja, nanti inspektornya yang akan datang. Di situ nanti mobil akan dicek sama inspektor kita berpengalaman. Nah inspektornya ini tuh adalah tim Karsam, jadi kita akan memberikan penilaian memang berdasarkan kondisi terbaik dari mobil tersebut. Misalnya memang dibilang, bagian sininya memang sudah harus diganti dan apa, memang itu edukasinya semuanya transparan, jujur gitu. Jadi customer juga mengerti, oh iya memang kondisi mobil saya segini. Jadi harga terbaiknya adalah di harga segini gitu. Nah nanti setelah kita udah dapetin harga itu, cukup duduk aja, nggak perlu nyari dealer kemana-mana, Karsam yang akan mengerjakan semuanya. Jadi nanti kita akan di mobil itu akan diperebutkan oleh ribuan dealer terverifikasi kita, harga terbaik nanti akan kita dapatkan. Setelah itu terakhir tinggal ditemenin aja ketika proses transaksi seperti itu. Transaksinya juga mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat Karsam bisa. Gitu. Jadi proses hassle yang kesusahan itu kita yang ngelakuin semuanya. Customer-nya berasanya ya udah beres aja kayak gitu. Jadi semudah itu ternyata untuk jual mobil ya? Ya. Zaman sekarang udah semudah itu. Udah segampang itu. Mbak Ani gimana nih tadi udah dengar ternyata segampang itu jual mobil di Karsam Indonesia? Iya. Atau mobilnya yang gabung itu mau dijual semua? Ya, nunggu sampai nilainya tinggi ya. Ya. Menurut saya sih Karsam sudah ngasih solusi yang benar-benar efisien dan efektif ya. Jadi untuk perempuan yang sama sekali tidak punya wawasan tentang otomotif pun bisa didampingi oleh Karsam ya. Jadi misalnya lagi males lah closing atau males ngecek atau misalnya gimana ya, udah langsung didampingi sama Karsam gitu. Jadi kalau mau jual mobil tinggal duduk manis aja, pencet-pencet, kitanya tinggal nunggu deh ditawar berapa gitu ya. Jadi begitu dijual nunggu ada yang nawar berapa dari dealer atau misalnya apa ya, tinggal ngecek aja gitu. Jadi nggak usah keluar, nggak usah janjian di mana, ya lebih aman kalau misalnya kita janjian karena sama tim Karsam. Jadi nggak usah takut kita mau janjian sama orang asing, takutnya ditipu atau dihipnotis atau gimana. Jadi kalau sama tim Karsam sendiri kan udah terdaftar gitu ya, jadi terverifikasi dan lain sebagainya. Jadi sudah aman, efektif dan efisien. Nah ini tentunya lebih menguntungkan kita sebagai perempuan. Betul, ya. untuk perempuan lebih safety ya. Oke. Kalau orang Bandung begitu ya, safety. Safety. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalian sendiri sebelumnya udah pernah dengar Karsam Indonesia? Sudah. Udah ya. Oke. Dan sekarang mungkin lebih detail lagi, lebih tahu lagi step by stepnya seperti apa kalau mau jual mobil. Menurut kalian sendiri gimana? Setuju, sangat-sangat memudahkan sekali gitu ya. Karena emang sebenarnya proses jual mobil itu bukan sesuatu yang hobi gitu. Karena sebenarnya bukan gue senang nih jual mobil, kecuali pedagang gitu ya. Karena kita emang kita lagi pengen jual mobil dan kita butuh dan pengennya semua proses itu smooth, nggak ada problem, cepat-cepat dapat duitnya. Kan intinya begitu. Dan dengan adik Karsam, dengan berbagai feature yang tadi udah dikasih tahu sama Ibu Maria, dan juga yang paling penting adalah inspektor itu menurut saya sangat-sangat bagus sekali membantu, karena akan menilai mobil dengan secara apa istilahnya ya, profesional dan juga secara netral gitu ya bahasanya kita gitu ya. Jadi mobil akan dinilai dengan keadaan dan tentunya kita pasti bisa berharap bahwa harga yang akan kita dapat ya sesuai dengan harga yang seharusnya. Betul, benar banget ya. Jangan sampai mentang-mentang perempuan kadang-kadang oknum otomotif itu ya itu tadi ya. Karena kita ketidaktahuan kita ikut-ikut aja, akhirnya diturunin harga mau aja. Tapi kalau di Karsam Indonesia sudah ada inspektor berpengalaman yang akan mengawasi ya Mbak ya, dari mulai awal pengecekan sampai penjualan ya Mbak Maria ya. Oke. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran tentang Karsam apa? Ada yang mau tanya lagi silakan. Atau mau tanya sama Tian, sama Mbak Lili boleh kita buka langsung sesi tanya jawabnya. Tadi mungkin sudah sedikit banyak sudah dijelaskan bahwa ternyata Karsam ini sangat ramah terhadap wanita ya. Ayo ada yang mau nanya? Silakan. Wah banyak nih kayaknya. Oke. Mbak siapa namanya Mbak? Selamat siang, saya Sylvia. Oke. Ini kan mungkin di sini juga teman-teman banyak yang masih awal banget dengan
mobil gitu. Dan mungkin juga di antara kita sebenarnya ada yang udah berencana beli mobil juga. Nah, boleh dong dirangkum aja, tadi kan saya udah agak panjang penjelasannya. Dirangkum seenggaknya mungkin 5 atau 6 tips. Jadi apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika mau membeli mobil? Membeli atau menjual? Membeli gitu. Oke. Ya, itu aja sih. Iya. Makasih. Jadi kalau saya tambahin sedikit ya Mbak Maria, kalau Karsam ini memang situs khusus menjual ya Mbak Maria ya. Tapi saya punya tips. Oke, boleh. Saya punya semua tips. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya waktunya udah mau beli mobil baru, kadang-kadang ada orang yang udah ada mau menjual mobil lamanya dulu, terus itu baru beli mobil baru. Biasanya seperti itu. Pertama tips untuk membeli mobil baru itu terutama untuk perempuan ya. Yang pasti kita paham dulu pertama bahwa mobil itu bukan barang investasi. Jadi pasti akan ada penurunan harga mobil, terutama di tahun kedua dan ketiga itu pasti sangat signifikan. Sekitar 5-10% dari harga mobilnya per tahun. Nah, pertama harus aware itunya dulu deh, karena beli mobil itu bukan kayak beli rumah ya, beda ya. Nah, kedua pasti harus tahu dulu kebutuhannya sebenarnya apa sih kita beli mobil. Misalnya kalau untuk wanita karir yang mobilitasnya tinggi, oh ya udah caranya misalnya mobilnya city car seperti itu biar lebih ramah gitu. Terus misalnya family, oh berarti mobilnya harus yang lebih besar untuk biar bisa mengangkut anak-anak. Sebenarnya basically kalau untuk beli mobil baru, tipsnya yang penting paham dulu needs-nya. Jadi ketika nanti kebutuhannya mau apa, akan dipakai untuk apa kesehariannya. Jadi nanti ketika mau ada perawatan kayak gitu pun kita nggak kaget gitu, kayak ketika servis mahal banget ternyata, oh ternyata ini nih yang harus ini dibayar. Sama kayak tadi Tian bilang, mau beli mobil apa harus cari dulu bengkelnya banyak atau enggak kayak gitu, karena nanti kan perawatannya juga kan. Jangan sampai kita udah punya mobil terus kan mau dibawa ke bengkel bingung nih, bengkelnya jauh ternyata ya, seperti itu. Nah sekalian juga saya rangkum kalau misalnya ketika udah punya mobil, mau beli mobil baru atau misalnya mau menjual mobil lamanya, pasti servis itu harus dilakukan sih. Jadi udah beli mobil baru nih, udah ada nih mobilnya, servis berkala tetap harus tetap dilakukan kayak gitu. Terus surat-surat itu juga harus disiapkan, kayak misalnya BPKB, STNK seperti itu, jangan sampai hilang. Sama usahakan kondisi mobilnya juga tetap terjaga sih, dari interior kayak tadi Sitian bilang. Iya ya memang mobil cewek suka berantakan, ya saya akui itu gitu. Tapi kan itu usaha kita ya untuk bisa dapat suami-suami seperti dia ya. Berantakan itu kan make up itu kan usaha ya. Tapi itu benar, itu interior itu ngaruh kayak gitu. Sama eksterior juga kadang-kadang kita cewek ketika kita udah punya mobil, benar sih cuma bisa ngegas sama ngerem aja gitu kan, nggak tahu ya kan cara mau ke kiri ngesen ke kanan kayak gitu. Jadi ya itu lebih aware aja sih, jaga mobilnya juga kayak gitu. Oke. Cukup jelas ya Mbak Sylvia ya. Jadi butuhnya pemahaman tentang mobilnya, kemudian juga kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya dulu sih itu paling penting. Apakah memang mau dibawa sendiri atau lebih banyak dipakai untuk keluarga gitu kan. Servisnya, surat-suratnya, dan juga tentunya kondisi mobilnya sendiri harus terawat dengan baik ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya, boleh berdiri ya. Oke. Mbak namanya siapa, boleh berdiri dulu biar kelihatan saat ini. Aku mau nanya, tadi kan udah disimpulin kalau banyak kemudahan kalau beli di Karsam kan, jual. Tadi yang dibilang ada, tadi aku udah buka webnya, kalau belinya itu harus 2 menit udah lengkapin data, terus 30 menit nanti ada jadwal buat inspeksi dan sebagainya. Sebagai penjual nih, reward apa sih didapetin dari Karsam? Misalkan ada keuntungan tersendiri nggak sih? Pastinya kan sebagai penjualnya, saya mau untung lah gitu ya. Benefitnya apa yang bisa didapat? Terus sebagai pembeli juga ada nggak sih selain kemudahan itu reward yang lain yang didapat? Soalnya kan pengen banget dong kalau beli, gue udah beli, dapat keuntungan nih, dapat beauty case misalkan, dapat yang lain, apa nggak servis wanita ya, servis minimal misalkan 6 bulan atau apa. Terima kasih. Oke. Thank you Desi ya tadi ya, udah bertanya ya. Di Karsam sebenarnya kalau untuk menjual mobil keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama mobilnya pasti terjual itu dulu. Kemudahan itu
Kita di Karsam sama sekali tidak ada biaya untuk penjualan mobil, jadi benar-benar servisnya itu free dari proses awal sampai proses akhir. Seandainya di tengah-tengah proses tidak menjadi menjual pun kita nggak pernah ada charge atau apa, jadi itu pasti free. Keuntungan-keuntungan berikutnya, hassle-hassle, kesusahan-kesusahan yang tadi sudah dijabarkan itu nggak akan didapetin kalau misalnya jual di Karsam. Cukup duduk manis aja. Keuntungan-keuntungan lainnya, kita ada beberapa juga bekerja sama dengan partner-partner. Kalau diisi bisa scroll website kita sampai bawah, itu kita ada bekerja sama juga sama beberapa partner-partner. Ketika nanti mobilnya sudah berhasil terjual, itu kita ada beberapa kerjasama sama merchant-merchant. Kalau bisa dapetin diskon belanja, nge-gym, wanita sekali kan. Terus ada beberapa voucher diskon juga kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi, keuntungan utamanya menjual mobil di Karsam itu untuk diisi adalah harga kita ada dapetin harga terbaik, karena pembeli kita adalah semua dealer-dealer terverifikasi, di mana nanti mereka memperebutkan langsung mobilnya Desi gitu di platform kita. Jadi harganya itu udah pasti harga yang terbaik. Jadi Desi juga bisa jalan sendiri dari gadget Desi gitu. Harga terbaiknya segitu, pas transaksi harganya segitu kayak gitu. Itu sih, transparansi itu sih yang utama. Harganya pasti dapat harga terbaik. Kalau buka harga itu kan ada strukturnya ya. Buka harga itu dari kita dulu atau gimana? Ya. Jadi dari prosesnya tadi kan mobilnya Desi memasukkan data mobil, kemudian diinspeksi ya kan. Ketika diinspeksi itu akan dijelaskan sama inspektor kita kondisi mobil terbaiknya Desi seperti apa dan harga di pasaran untuk mobil Desi itu seberapa. Nah, dari harga tersebut nanti kan keluar satu harga. Di harga itu nanti kita akan langsung menawarkan pilihan. Desi mau langsung jual dengan harga segitu bisa. Tapi kita juga punya platform penawaran transparan, di mana nanti yang dealer-dealer kita itu akan memberikan harga untuk memperebutkan mobil Desi. Nah, harga yang kalau di harga berapa masuk ya harga yang sudah disepakati pada saat diinspeksi itu. Tapi sebelumnya kan Desi sudah diedukasikan mobilnya kondisinya seperti ini, kekurangannya di mana, tapi kelebihannya masih oke di sini gitu. Jadi harga yang oke segini kayak gitu sih. Jadi kalau ada yang nawar dari pembeli, tetap dari penjual juga yang menerapkan kisaran harga. Ya, dari harga yang telah disepakati pada saat mobilnya diinspek. Ya, itulah kenapa inspektor dari Karsam Indonesia ini sangat berpengalaman ya Mbak Desi ya. Jadi Mbak Desi bisa mempercayakan urusan harga sama Karsam Indonesia. Jadi yang ngecekin mobilnya tuh bukan dealer yang mau beli, tapi tim kita. Jadi biar nggak terintimidate seperti itu. Iya, dan transparan jadinya ya. Oke, cukup jelas Mbak Desi. Masih ada lagi? Thank you Desi. Sebelahnya. Nanti yang sebelah sini ya, sebelah sana dulu deh. Mbak namanya siapa Mbak? Selamat siang, saya Uli dari Mobil Bintang. Yang pertama, ini penjualan mobilnya dari tahun berapa ya? Atau tahun-tahun muda aja atau bisa sampai tahun yang jadul gitu ya? Yang kedua, sekarang kan kalau mau jual mobil kan pengen harga yang tinggi. Kira-kira ada ini nggak sih misalnya perbandingan atau berapa persen berkurangnya dari harga atau tingginya tuh sampai seberapa sih kira-kira sehingga orang lu jual di sini pasti bakal menguntungkan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Uli pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tahun untuk tahun mobil dari tahun 2000 ke atas kita masih terima jenis mobil apapun itu. Untuk pertanyaan kedua pengurangan harga mobil ya. Nah itu yang tadi makanya aku bilang perlu diketahui ketika kita membeli mobil tersebut kebutuhannya apa dan jumlah pengurangannya seperti apa. Biasanya kalau untuk mobil itu penurunannya itu akan sangat signifikan di 2-3 tahun pertama. Itu bisa sekitar 5-10% dari harga mobilnya gitu. Jadi setiap tahun dia menurun lagi 5-10%, setiap tahun dia menurun lagi 5-10% kayak gitu. Itu yang perlu diketahui sih. Jadi patokannya itu dan balik lagi ketika nanti mau dijual pasti pengecekan juga kan, makanya kenapa dilakukan misalnya nih mobilnya ternyata pernah mengarungi banjir gitu, itu pasti kan harganya akan beda lagi, dilihat mesinnya misalnya seperti apa, masih oke atau enggak. Terus misalnya pernah kecelakaan parah misalnya, itu kan hal-hal yang di luar yang kita nggak mau, itu pastinya akan mempengaruhi harga mobilnya juga di luar dari penyusutan setiap tahunnya.
Iya. Ada lagi Thank you. Mbak Uli? Sudah cukup jelas ya. Oke, sebelah sini silakan Mbak. Namanya siapa? Terima kasih, saya Nuni. Saya mau tanya Mbak, tadi kan keuntungannya adalah kalau kita menjual mobil lewat Karsam, kita bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Nah sekarang saya ingin tahu, kalau kita menjual mobil di Karsam itu apakah ada misalnya pajak untuk Karsamnya atau fee-nya atau apanya gitu, itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Nuni. Ya kalau tadi aku udah sempat jelasin, di Karsam prosesnya benar-benar dari awal sampai akhir free. Tidak ada hidden fee, tidak ada biaya apapun. Mau misalnya tidak jadi terjual, misalnya di tengah-tengah harga yang disepakati ternyata nggak sepakat nih, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada biaya apa-apa. Untuk dari segi penjual kita nggak pernah ngasih biaya apa-apa. Terus Karsam dapat margin dari mana? Kita dari dealer fee. Jadi ketika dealer mobil-mobil kita itu ada fee-nya. Gitu. Jadi kalau untuk dari sisi penjual kita benar-benar free, gratis. Dealer yang akan menjual mobil bekas lagi dari orang. Dealer kan pembeli, penjual menjual mobil di Karsam. Nanti yang membeli mobilnya itu adalah dealer-dealer kita. Nah dealernya itu memberikan fee ke Karsam. Jadi dari dealer, nggak dari sisi pembeli. Oke. Mbak Nuni perhatian banget ya. Ya, terharu loh ini. Gue terharu loh. Terus Mbak Maria dapat uangnya dari mana? Terlihat banget loh ini. Oke. Oke, ada lagi silakan. Sebelah sini, depan-depan nih kayaknya. Ada yang mau nanya dari media? Sibuk nulis caption nih, caption inspiratif. Semua di hidung. Boleh dong, silakan Mbak. Boleh duduk. Jadi lah, biar kelihatan deh. Oke, selamat siang. Saya Hani. Saya mau bertanya tentang menjual mobil ke Mbak Nia. Cuma mau saran sih sebenarnya. Jadi saya sama suami itu kayak punya perjanjian gitu. Kalau misalkan kita mau ganti mobil tuh 5 tahun sekali Mbak. Itu terlepas dari asuransi, dari angsuran, juga terlepas dari BU ya, butuh uang gitu. Tapi kita berusaha untuk, kita kalau mau ganti mobil 5 tahun sekali aja kali ya. Itu bener nggak sih Mbak? Atau kelamaan atau gimana, saya pengen tahu. Oke, Thank you Mbak. Terima kasih. Menurut Mbak Maria kalau 5 tahun sekali itu Thank you, Mbak Hani, ideal nggak pertanyaan. sih? Iya, ideal. Gitu ya. Kalau sebenarnya 5 tahun sekali itu pasti ada triggernya. Kenapa kebanyakan orang menjual mobil setiap 5 tahun sekali? Karena pajak. Iya, Karena membayar pajak itu setiap 5 tahun sekali. Makanya biasanya untuk menghindari bayar pajak per 5 tahun sekali, sebelum 5 tahun biasanya sudah kebanyakan sudah dijual. Dan kebanyakan biasanya apalagi khususnya untuk di ibu kota ya, pemakaian mobil standar rata-rata di ibu kota kalau udah 5 tahun itu pasti kilonya juga sudah berpengaruh. Ya seperti itu sih. Jadi kalau mau dibilang kelamaan atau nggak kelamaan, balik lagi kayak tadi aku bilang, kebutuhan needs-nya tiap orang. Dia di mobilnya dipakai tiap hari nggak misalnya, atau mobilnya hanya dipakai seminggu sekali kayak gitu. Tergantung kebutuhan dan jenis mobilnya. Dan kebanyakan kalau untuk di Indonesia, kenapa per 5 tahun, biasanya mulai 5 tahun itu kan orang mulai berkeluarga, terus misalnya punya anak, nambah lagi kebutuhan mobilnya beda lagi kayak gitu sih. Jadi kalau nggak ideal nggak ideal, balik lagi ke kebutuhannya. Tetap harus dipantau sih Ya, kondisi mobil betul. gitu. Cuman biasa kenapa 5 tahun, karena itu pembayaran pajak. Betul. Kalau dia biasanya jual mobil ada jangka waktu tertentu nggak? 5 tahun sekali? Semaunya kayaknya. Atau Setahun sekali. Mobil saya ada satu mobil 10 tahun baru saya jual. Boleh disebut mereknya kalau saya. Honda CR-V tahun 2007, saya jual tahun 2017. Kenapa? Masih bagus karena saya suka rawat, jadi emang benar dirawat. Tapi biasanya kalau preferensi saya, kapan saya jual mobil? Kalau model mobil saya itu udah ada yang barunya lagi, ya. Jadi mobil gue kelihatan kayak mobil lama. Kan kita selalu pengen kayak kelihatannya punya mobil yang paling update baru. terus gitu ya. Itu salah satu preferensi. Dan juga karena kelamaan, jangan-jangan harga makin turun. Kalau misalnya kita mau jual mobil, let's say harga 100, terus kita mau beli mobil 200, kan kita tinggal nambah 100. Kalau misalnya tunggu lama-lama jadi harga 80, kita nambahin 120 gitu. Jadi karena ketimbangan harus lihat juga nih market price secondnya tuh berapa. Kalau kita mau tukar tambah sama yang baru, nambahnya pas nih tahun depan. Soalnya kalau kelamaan nanti makin turun, kita jadi nambahnya makin gede. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu ya, mudah-mudahan jadi referensi juga buat teman-teman di sini ya. Oke, ada lagi mungkin? Silakan Mbak. Yang mau nanya? Yang depan dulu deh, nanti belakangnya ya, satu lagi ya.
Oh, boleh berdiri Mbak. Namanya siapa? Menanya sama Mbak Maria ya. Apa bedanya Carson dengan portal lain yang sama jual mobil bekas? Iya. Apa bedanya ya? Terima kasih pertanyaannya. Perbedaannya Karsam Indonesia ini dibandingkan platform penjual mobil lainnya, Karsam ini kan C2B, customer to business. Jadi end user menjual mobil ke dealer verifikasi, maka disebut customer to business. Nah, perbedaannya dari kami dengan platform yang lain adalah yang pertama tadi yang selalu aku tekenin adalah kita memberikan harga terbaik. Terus kita memberikan kenyamanan serta penawaran yang transparan. Itu kuncinya kenapa berbeda. Kenapa bisa dapat harga terbaik? Karena kita punya banyak rekanan dealer verifikasi yang makanya tadi saya sempat bilang ke Mbak Desi kenapa pasti terjual, kenapa keuntungannya apa, itu adalah mobilnya pasti terjual. Karena kan goalnya kalau orang mau jual mobil yang maunya terjualnya cepet. Siapa sih yang mau lama-lama? Nggak ada gitu, pasti mau terjualnya cepet. Harga terbaik, kemudian kenapa transparan? Transparan itu kita punya sistem penawaran transparan. Ini yang platform lain tidak punya, di mana mobilnya nanti akan dimasukkan ke sistem kita dan customer bisa melihat langsung kenaikan harga mobilnya itu dari gadgetnya masing-masing, bisa dari laptop, bisa dari handphone. Nantinya kalian akan menerima username dan password. Jadi ketika ribuan dealer itu lagi melakukan penawaran, kalian bisa lihat sendiri. Itu transparannya di situ. Yang di platform lain tidak ada seperti itu. Jadi kita juga jadi penjual nggak merasa dibohongin, kita benar-benar tahu statusnya. Oh, mobilnya segini harganya. Tuh, dan nanti ketika transaksi juga harganya seperti itu. Itu perbedaannya kita dengan yang lain. Sama-sama. Oke, terjawab ya Mbak Hani ya. Oke, satu lagi silakan Mbak. Halo Mbak Maria, saya Ganis dari Blogger. Mbak, saya mau nanya untuk Karsam ini portal penjual mobil yang baru atau yang bekas. Misal ada case mobil bekas udah 5 tahun tapi masih dalam proses cicilan juga, apakah bisa dijual di Karsam? Terima kasih pertanyaannya. Jadi masih kredit ya maksudnya ya mobilnya masih kredit. Nah, yang perlu diketahui juga mobil ketika dia sudah pindah tangan maupun itu intinya mobil baru keluar dari toko itu udah jadi mobil bekas. Itu dulu ya kan. Itu baru keluar dari toko dia udah jadi mobil bekas, dia udah bukan mobil baru lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya mau mobilnya masih masa kredit bisa. Jadi biasanya itu kita akan melakukan perhitungan. Misalnya kreditnya, misalnya harga mobilnya 100 juta misalnya. Terus masih kredit 2 tahun misalnya belum dilunaskan, nanti kita akan melakukan perhitungan dan di 2 tahun itu masih kurang berapa sih mobilnya, disesuaikan dengan kondisi mobilnya saat itu, bisa nanti akan dikurangi dari kekurangan sisa dari kreditnya. Seperti itu, jadi kita bisa menerima mobil yang masih kredit juga. Semoga membantu. Terjawab ya Pak ya? Masih ada lagi yang mau nanya? Oke, depannya Mas. Halo, selamat siang. Nama saya Melinda. Saya cuma ingin nyambung pertanyaan dari Kak Meli. Kalau misalnya tadi kan kalau nggak salah Mbak Maria bilang pasti terjual ya kalau kita jual beli di Karsam ya. Nah, itu kira-kira ada jangka waktunya nggak? Kalau misalnya kita udah naruh di Karsam kan pengennya laku ya. Terus kita pengen ganti udah ada misalnya budgeting atau kita 1 atau 2 bulan kita harus beli mobil misalnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya tiba-tiba nih ya, maaf mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Kalau misalnya tiba-tiba nggak laku tuh gimana? Apakah pernah seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Maria. Pertanyaannya bagus banget sih. Karena concernnya balik lagi itu juga ya orang mau jual mobil mau cepet ya. Di Karsam prosesnya itu misalnya hari ini langsung dimasukin data mobilnya, besok akan dihubungi oleh CS kita untuk janji kapan mau ketemu. Mau hari itu misalnya bisa ya hari itu. Mau misalnya kalau buru-buru banget datang ke tempat kita, pasti selalu ada inspektor kita yang jaga untuk langsung diinspek. Kemudian ketika diinspek nanti kan ada namanya penilaian, yang tadi saya bilang penilaian, terus edukasi sama pemberian harga. Nah, kalau misalnya Mbak yang benar-benar butuh banget, misalnya udah BU, bulan depan udah mau beli mobil baru, misalnya kayak gitu ya. Ketika harga yang kita tawarkan terima, langsung transaksi saat itu. Jadi langsung ditransfer uangnya saat itu. Gitu. Kalau udah bawa surat ya udah tinggal transaksi aja. Tapi misalnya mau nunggu sistem penawaran transparan kita, biasanya di sore itu atau keesokan harinya. Jadi itu sistem penawaran transparannya berlangsung selama 3 jam. Setelah 3 jam harga mobil terakhir keluar, akan langsung dihubungi, Ibu harga mobilnya jatuhnya di angka segini, diterima atau tidak gitu. Kalau misalnya diterima, udah langsung transaksi.
Jadi ya paling sehari benar-benar sehari. Seandainya misalnya harganya nggak cocok, misalnya belum ketemu, nanti kita akan konsultasi lagi. Jadi ibu misalnya kita akan memberitahu nih edukasi seperti ini. Misalnya mobilnya mobil A, harganya segini, tapi misalnya harganya belum cocok. Kenapa? Pasti nanti kita akan jelasin, oh dealer-dealer yang ngelihat mobil ibu juga tahu nih, oh mobil ini memang harganya pasnya di pasaran segitu. Jadi nanti kita akan konsultasi lagi, iya ibu, bahwa mobil itu harganya di pasaran segini, memang harga tertingginya adalah segini gitu. Biasanya customer setelah diberikan edukasi seperti itu, dia paham, oh ya memang worth-nya mobil saya segitu. Ya udah transaksi sih biasanya gitu. Jadi jarang yang memang yang kalau nggak kejual gimana gitu. Yang penting tuh mereka tahu sih. Yang penting mereka tahu harga mobilnya memang segitu gitu. Nggak diada-ada, semuanya transparan. Ketika orang udah ngerti kondisi mobilnya memang benar-benar segitu, ya mau gitu, jual gitu. Kayak gitu sih. Oke. Jelas ya Pak ya? Oke. Satu lagi deh, ya. Satu lagi pertanyaan. Silakan yang mau nanya. Sebelum kita nanti ada sedikit games ya. Ada lagi yang mau nanya? Laki-laki juga boleh nanya loh, silakan loh. Ada mungkin dari rekan-rekan media? Ada? Kok pada tegang begini sih? Oke, jadi kayaknya kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita hari ini Mbak Maria, kayaknya memang sebagian besar malah kayaknya semuanya sudah aware sama yang namanya bagaimana kita sampai bisa menjual mobil supaya tetap untung gitu ya, tetap menguntungkan buat kita, tetap aman buat kita, dan yang paling penting juga nyaman, cepat, efektif dan efisien ya. Kayaknya kalau dilihat perempuan-perempuan di sini sudah pada aware ya, betul? Betul. Ini nggak ada yang mau nanya sama Tiani, satu lagi boleh loh. Ayo ada yang mau nanya nggak? Mumpung loh. Nanti udah nggak bisa nanya loh. Oke, ada yang mau nanya nggak? Katanya gini, udah cukup memandangi aja. Gak usah nanya. Sudah speechless ya. Oke, kalau gitu ya kita tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bertanya. Tapi jangan lupa kemana-mana, kita akan punya fun games. Mbak Maria mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti kita ke acara selanjutnya. Iya, sebelumnya kita dari Karsa mau mengucapkan terima kasih banyak sih atas kehadirannya, dan saya menyadari bahwa ini pada pakai kuning-kuning semuanya gitu kan, dan kompak, itu ya? Iya kompak banget semuanya. Thank you udah. Tadi Teh Ani juga cerita katanya ada yang sengaja